kerigan kan sebulan pisan apa tuh 3 bulan pisannya Pak Karta apa setengah tahun pisan kan orang mungkin kerigan saben dina kan tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat para bapak, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis Yasin. Mudah-mudahan pertemuan kita akan mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya rahmat salam Allah semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, alam yang penuh dengan hidayah Islam. Mudah-mudahan kita semua akan tergolong menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya di hari akhir kemudian. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikutip di dalam kitab Nashaihul Ibad, beliau bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Khoslatani, 2 perkara. La syai'a, tidak ada sesuatu pun. Afdalu, yang lebih utama. Minhuma, dari keduanya. Al-imanu billah, yang pertama beriman kepada Allah. Wan naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada sesama umat Islam. Jadi berdasarkan hadis ini ada 2 hal yang tidak ada yang bisa melebihi, yang bisa menandingi keduanya. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah memberi manfaat kepada sesama umat Islam. Yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah tentu dengan segala konsekuensinya orang beriman. Salah satu konsekuensi daripada orang beriman adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia dan jin itu diciptakan pada hakikatnya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi salah satu konsekuensi daripada orang yang beriman adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku sing pertama. Lah,
Kalau yang pertama kita sudah melakukannya, kita sudah melaksanakannya, kita sudah mengerjakannya, maka kita meningkat yang kedua. Yang kedua, an-naf'u lil muslimin. An-naf'u lil muslimin, bermanfaat atau memberi manfaat kepada sesama umat Islam. Jadi setelah beriman, yang kedua adalah memberi manfaat atau bermanfaat kepada sesama umat Islam. Nah, kalau mau kata umpama iki, kalau tidak bisa memberi manfaat kepada sesama umat Islam, ya jangan memberi madorot. Jadi nek ora bisa awe manfaat karo pada wong Islam, jangan merugikan sesama orang Islam. Jadi intinya atau kesimpulannya, kita itu supaya setelah beriman itu kita supaya berbuat baik kepada sesama umat Islam. Jadi kon gawe bagus. Nek ora bisa gawe bagus, ora bisa gawe manfaat, aja gawe ala. Jadi kalau tidak bisa memberi manfaat, kalau tidak bisa berbuat bagus, ya kita jangan membuat kerugian bagi orang lain. Jangan berbuat kejelekan bagi orang lain. Jadi kesimpulannya, kita itu hidup itu supaya al-imanu billah niku berarti hablum minallah. Nggih. Berhubungan baik dengan Allah. Yang kedua, an-naf'u lil muslimin, berarti hablum minan nas. Berhubungan baik dengan sesama manusia atau sesama umat Islam. Jadi nek wis iman maring Gusti Allah, kula lan panjenengan niku supaya berusaha memberi manfaat kepada sesama umat Islam. Ya apalah yang bisa kita memberikan manfaat kepada umat Islam atau kepada orang lain. Jadi misalnya yang jadi tukang, ia menjadi tukang yang jujur, menjadi tukang yang baik, itu juga memberi manfaat kepada orang lain. Artinya anggar tukang bayarannya 90 ya aja njaluk 100 20. Di situ berarti kita memberi manfaat kepada orang lain. Sekalipun orang yang kita beri manfaat itu kita membayar, tetapi bayarannya dalam tataran yang wajar begitu. Jadi bengkel yang memberi manfaat kepada orang lain, walaupun minta bayaran karena orang kerja memang harus dibayar. Dan siki sapa wong sing gelem dadi tukang pak sadar seminggu ngedur ora bayaran, ya nggak mau. Pak Ahmad seminggu ngedur bengkelnya gratis. Lah ya sing mburi ya jomplang. Ya kita tetap menerima bayaran, menerima upah, tetapi upah yang standar, upah yang wajar. Jadi apa yang kita berikan manfaat kepada orang lain itu, orang itu merasa senang dan mau membayar sesuai dengan bayarannya. Jadi pada regane lah. Jadi dia didandani dandane apa baik, dia onder dile dia regane semene, dia bisa menerima dan dia mau membayar. Membayarnya dengan legowo, dengan ikhlas. Itu tetap si bengkele, si tukange itu tetap memberi manfaat kepada orang lain. Meskipun orang lain itu membayar kepada kita. Karena memang kita bekerja itu kan kena butuh odean, kita bekerja itu butuh bayaran, kita bekerja itu butuh penghargaan dari orang atau relasi-relasi yang kita bantu memberi manfaat, baik itu tukang, baik itu bengkel, baik itu jasa las atau pekerjaan apapun lah yang sekiranya kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kalau manfaat yang gratisan ya ana waktune kerigan kan sebulan pisan, apa tuh bulan pisannya Pak Karta? Apa setengah tahun pisan? Kan orang mungkin kerigan saben dina, kan tidak mungkin. Jadi itu. Jadi kesimpulannya bahwa
setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensi yang harus kita patuhi, yang harus kita penuhi. Yang kedua adalah kita berupaya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi sesama umat Islam. Sekali lagi, kalau kita belum bisa memberi manfaat kepada orang lain, belum bisa memberi manfaat kepada sesama umat Islam, kita jangan merugikan orang lain, jangan merugikan umat Islam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Awalan wa akhiran, banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadana wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.